Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Reina Lintang Amelia dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 22402095. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi pertama sampai ke-6 dari mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Pengertian Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah adalah kata majmuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata qawaid dan fiqhiyah. Kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Menurut bahasa, qawaid fiqhiyah berasal dari kata haidah dan fiqih. Kata haidah adalah jamaknya kata qawaid, yang berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi, atau indrawi, seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non-material, dan non-indrawi, seperti usuluddin atau dasar agama. Perbedaan usul fiqh dengan qawaid fiqhiyah. Usul fiqh lahir lebih dahulu daripada fikih. Sebab fungsi usul fiqh adalah menggali, mengeluarkan, dan menemukan hukum syara yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci, sedangkan qawaid fiqhiyah lahir sesudah adanya fikih. Sebab qawaid fiqhiyah diambil dari hasil generalisasi terhadap kumpulan berbagai masalah hukum-hukum fiqh yang serupa, yang memiliki kesamaan ilat dan fungsinya untuk mendekatkan dan mengklasifikasi berbagai macam persoalan yang berbeda sehingga mempermudah mengetahuinya. Usul fiqh merupakan metode yang dijadikan standar pedoman primer untuk menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum, objek, bahasa, dalil-dalil, dan hukum perbuatan mukallaf. Hal ini seperti halnya eksistensi ilmu nahwu yang menjadi pedoman dalam pembicaraan dan penulisan bahasa Arab. Sedangkan qawaid fiqhiyah adalah kaidah-kaidah sekunder yang bersifat kebanyakan dan objek bahasanya selalu hukum perbuatan mukallaf. Hubungan antara usul fiqh, dan qawaid fiqhiyah. Hubungan qawaid fiqhiyah, fiqh, dan usul fiqh tidak dapat dipisahkan. Ilmu ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syariat, yaitu ilmu-ilmu tersebut berbicara tentang hukum syariat. Usul fiqh adalah sebuah ilmu yang mengaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian atau istinbat hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang yang berkompeten. Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fiqh. Jadi fiqh adalah produk operasional usul fiqh. Sebuah hukum tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tanpa melalui usul fiqh. Faedah mempelajari fiqhiyah. Yang pertama, akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda. Kemudian materi kedua adalah al-umuru bi mahasidiha. Definisi al-umuru bi mahasidiha,
Secara etimologi, lafaz al-umuru merupakan bentuk dari lafaz al-amru, yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Jadi dalam bab ini, lafaz al-umuru bil mahasidihal diartikan sebagai perbuatan dari salah satu anggota. Sedangkan menurut terminologi, berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan atau tingkah laku yang dikenai hukum syara sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Dasar-dasar al-umuru bimaqasidiha dalam Al-Quran dan hadis. Dalam al-umuru bimaqasidiha atau sesuatu tergantung pada niatnya, semua haidah di dalamnya terdapat pada Al-Quran dan hadis. Antara lain, haidah dari Al-Quran terdapat pada surah Al-Bayyinah ayat 5, surah Al-Anbiya ayat 107, surah Al-Isra ayat 82, dan surat Al-Nisa ayat 100. Kemudian dalam faedah dari hadis Rasulullah SAW, yang pertama hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda, bahwasanya setiap perbuatan atau amalan tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas, maka nafkah yang diberikan itu sebagai sedekah baginya. Kemudian penerapan al-umuru bimaqasidiha dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama tahara atau bersuci. Bersuci merupakan hal yang harus dilakukan sebelum kita beribadah. Dalam bersuci, niat berperan dalam menentukan apakah kita akan melakukan wudu, tayamum, atau mandi junub. Kemudian yang kedua adalah sholat. Dalam sholat, niat berperan dalam menentukan tujuan dalam pengerjaannya, baik qasar, jamak, wajar, atau bisa sunnah. Kemudian yang ketiga zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi unsur pokok penegakan syariat Islam. Dalam zakat, niat sangat diperlukan sebagai penentu sah atau tidaknya zakat, serta sebagai penentu tujuan zakat yang akan kita kerjakan. Kemudian yang keempat adalah puasa. Secara umum, puasa merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela, yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makan, minum, atau juga bisa keduanya, perilaku buruk, dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut. Selama masa dalam periode pelaksanaan puasa tersebut. Dalam puasa, niat berperan sebagai penentu jenis puasa apa yang akan kita kerjakan, baik wajib ataupun sunnah. Kemudian yang kelima, muamalah. Dalam urusan muamalah, niat berperan sebagai tujuan kesepakatan, baik dalam pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hisab, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, dan utang piutang. Terdapat beberapa pengecualian dalam penerapan kaidah ini. Di antaranya yang pertama, sesuatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah bukan adat sehingga tidak bercampur dengan yang lain. Dalam hal ini tidak diperlukan niat seperti imam kepada Allah, makrifat, tahu, raja, ihamah, azan, zikir, dan membaca Al-Quran, kecuali apabila membacanya dalam rangka nazar. Kemudian yang kedua, tidak diperlukan niat di dalam meninggalkan perbuatan sebesar seperti meninggalkan perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang, karena dengan tidak melakukan tersebut maksudnya sudah tercapai.
Kemudian yang ketiga, keluar dari sholat. Tidak diperlukan niat karena niat diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan, bukan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Kemudian materi ketiga yaitu al-yahinu la yazalu bi al-syak. Definisi al-yahinu la yazalu bi al-syak. Adapun makna dari kaidah ini adalah hukum sesuatu yang tetap berdasarkan sebuah keyakinan, tidak akan terhapus kecuali dengan dalil yang pasti, dan tidak boleh dihukumi hilang hanya karena keraguan yang muncul. Adapun sumber dari kaidah ini dilandasi dari banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, di antaranya firman Allah terdapat di Al-Quran di surat Yunus ayat 36 dan surat Al-Hujurat ayat 12. Selain itu, beberapa hadis dari Rasulullah juga menjadi sumber dari kaidah ini sebagai berikut. Apabila seseorang di antara kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia ragu-ragu apakah dia mengeluarkan sesuatu atau tidak, maka janganlah sekali ia keluar dari masjid, kecuali ia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang semula dalam keadaan berwudu, lalu ia ragu apakah telah mengeluarkan angin atau belum, maka dalam hal ini ia harus dianggap masih keadaan berwudu. Sebab keadaan berwudu inilah yang sejak semula sudah menjadi keyakinan, sedangkan keraguan baru muncul kemudian. Keyakinan yang ada itu tidak dapat dihapus dengan keraguan. Penerapan al-hazinu la yazalu bi al-syak. Yang pertama, seseorang yang berada dalam dua pilihan, namun ia dapat menguatkan salah satunya, maka ia mengambil pendapat yang paling kuat dan menyempurnakan salatnya, kemudian di akhir salat ia sujud sahwi. Contohnya, orang yang sholat zuhur kemudian ragu pada rakaatnya apakah ia sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, namun ia dapat menguatkan salah satunya atas dasar ghalib lazim, yaitu rakaat ketiga, maka ia menyempurnakan sholatnya dan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, seseorang yang tidak dapat menguatkan salah satunya. Jika itu masuk dalam pembahasan bilangan, maka dia mengambil bilangan yang sedikit, karena itu yang meyakinkan, dan ia menyempurnakan sholatnya, kemudian di akhir sholat ia sujud sahwi. Namun jika masuk dalam pembahasan apakah ia melakukannya atau tidak, maka ia dianggap belum melakukannya karena itu yang meyakinkan. Kemudian yang ketiga, keadaan selain dari pembagian yang di atas. Contohnya, seseorang yang ragu apakah dia berhadas atau tidak, maka ia dihukumi belum berhadas sampai datang hal yang meyakinkan bahwa ia berhadas, karena keadaan yang suci itu yang meyakinkan. Ada beberapa masalah fikih yang dikecualikan dalam kaidah ini. 1. Jika seseorang mendapati pakaian cairan yang tidak tahu apakah cairan itu air mani atau manzi, maka ia harus mandi wajib sekalipun ia melakukannya dalam keadaan ragu. Dan yang kedua, seseorang perempuan yang istihadah, maka ia wajib mandi ketika akan melakukan sholat. Dan yang ketiga, seseorang yang mendapati tikus mati dan ia tidak tahu apakah kapan tikus itu mati, sementara ia telah berwudu pada tempat itu, maka ia wajib mengulang wudu meskipun ia masih dalam keadaan ragu. Kemudian materi keempat adalah al-masyahatu tajlibu al-bashir. Pengertian dari kaidah ini, al-masyahatu terbentuk dari kata syuhatu. Secara etimologi berarti al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan at-tasyir secara
etimologi berarti kemudahan. Kemudian menurut penulis bahwasannya kaidah ini juga masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi umat mukallaf. Dengan syariat Islam, kemudahan atau rukhsah adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka keringanan bagi hamba mukallaf ketika pada kondisi-kondisi tertentu. Dasar hukum kaidah al-masyaqqatu tajlibu al-taysir terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 286, kemudian surat Al-Maidah ayat 6, dan surat Al-A'raf ayat 157. Macam-macam al-masyaqqatu tajlibu al-taysir. Yang pertama, artinya apabila suatu perkara menjadi sempit maka yang hukumnya meluas. Kaidah ini adalah kaidah yang dibuat oleh Asy-Syafi'i. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila sesuatu itu ada kesempitan atau kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini, wilayah-wilayah yang dilarang menjadi diperbolehkan. Contohnya, seorang laki-laki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya. Namun apabila di suatu daerah hanya terdapat satu orang yang ahli dalam urut tulang dan dia laki-laki, sementara ada perempuan yang harus tulangnya diurut, maka laki-laki itu yang bukan mahramnya itu boleh menolongnya. Yang kedua, artinya apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Contohnya, apabila perempuan yang patah tulang telah sembuh karena mendapat pengobatan urut tulang dari laki-laki, maka tukang urut laki-laki tersebut tidak boleh lagi menyentuh dan melihat auratnya. Kemudian yang ketiga, artinya apabila yang ahli suka dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya. Contohnya, seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalinya, contohnya seperti kipas angin, kompor, buku, pulpen, mobil, atau yang lainnya. Kemudian benda tersebut kalah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikannya kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama, mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. Contoh lain seperti orang yang sulit mendapatkan air, maka diperbolehkan bertayamum. Kemudian materi yang kelima, al-dararu yuzalu. Definisi al-dararu yuzalu. Darar secara terminologi ada beberapa pengertian. Di antaranya adalah Abu Bakar Al-Jush mengatakan makna darar adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Menurut Al-Jariri, darar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, darar ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Dasar hukum kaidah al-dararu yuzalu. Dasar Al-Qur'annya pada surat Al-Baqarah ayat 60, surat Al-A'raf ayat 56, surah Al-Hashas ayat 77, dan surat Al-Baqarah ayat 241. Penerapan kaidah al-dararu yuzalu. Yang pertama, contoh pertama, jika seseorang membeli barang dari seorang penjual, lalu setelahnya akad jual beli itu melihat adanya aib atau cacat di barang dagangan tersebut, maka boleh dihukumnya bagi si pembeli untuk membatalkan akad tersebut guna menghilangkan madarat yang ia terima. Hal yang demikian disebut sebagai khiyar aib. Contoh kedua, jika seseorang sengaja menimbun satu komoditas yang
keperluan masyarakat seperti beras atau bahan bakar misalnya, kemudian menjualnya ke masyarakat dengan harga yang tinggi demi mengaruh keuntungan pribadi, maka wajib bagi pihak yang berwenang untuk menindak tegas para pelaku tersebut dan juga diperkenalkan untuk memaksanya menjual dengan harga wajar demi menghilangkan kemudaratan yang akan menimpa masyarakat luas. Pengecualian kaidah al-dararu yuzalu. Dalam menerapkan kaidah ini diisyaratkan kemudaratannya tersebut harus seimbang, sehingga bila kemudaratan tersebut pada kasus yang kemudaratannya lebih tinggi, bila tidak dilakukan maka dalam kasus tersebut diperbolehkan sekalipun cara memudaratannya yang lain. Contoh, diperbolehkan membela diri saat terancam, diperbolehkan syufrah, membatalkan jual beli karena aib, membatalkan pernikahan, paksaan dalam membayar hutang, dan paksaan dalam memberi nafkah. Diperbolehkan orang yang kelaparan untuk mengambil harta orang lain. Kemudian materi yang keenam, al-adatu muhakkamah. Pengertian al-adatu muhakkamah secara bahasa al-adad berarti yang berulang-ulang. Sedangkan secara istilah adat adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara terus-menerus dalam praktik kehidupan tanpa adanya penolakan. Dasar-dasar hukum al-adatu muhakkamah. Pada Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 228 dan surat Al-A'raf ayat 199. Penerapan al-adad dalam muamalah. Jual beli dianggap sah dengan setiap lafaz yang biasa berlaku di kalangan manusia atau yang mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka, meskipun tidak dengan akad ijab kabul secara lisan. Karena itu, apa yang dipandang manusia sebagai jual beli atau sewa menyewa atau hibah maka dianggap sebagai jual beli atau sewa menyewa atau hibah, karena nama-nama ini tidak ada batasannya dalam bahasa dan syarak. Oleh karena itu, setiap nama yang tidak ada batasannya dalam bahasa dan syarak maka dikembalikan batasannya pada adat dan kebiasaan. Cacat pada barang yang dibeli adalah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Maka yang dipandang masyarakat sebagai cacat itu adalah cacat yang karenanya barang itu dikembalikan. Tetapi jika itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai cacat, maka barang yang dibeli itu tidak dapat dikembalikan. Bank berhak dalam akad murabah menambahkan biaya yang telah dikenakan kepada dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang, menambahnya pada harga setiap biaya penyimpanan, memelihara atau menjaga dan angkut dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.